Nih, mau coba ke Curug Mariuk. Curug Mariuk. Tapi sebelum itu mending ini di pause dulu ya. Ntar start lagi waktu kita jalan turun. Nih, kita pause dulu. Nah, sudah di pause. Oke guys, kita ke Curug Mariuk. Curug Mariuk. Kan bener kan gak ada orang tuh, sepi. Asik nih, gak ada orang, kok sendiri tuh seru. Bisa bebas ngapain aja. Gak tau, kayaknya gak jauh deh. Ini bekas pada dibakarin kah? Ada gubuk. Tapi kok nggak ada suara-suara air gitu ya? Biasanya kan kalau jarak berapa ratus meter ke curug kayak udah ada bunyi-bunyi air tuh. Ini kayak nggak ada suara air. Apa curugnya pendek gitu? Aduh. Ada gubuk juga. Nah ini nih, seru anjay kalau hutan-hutan kayak gini. Mas sepi kan gak ada orang. Gak tahu rasanya kayak enak gitu loh. Di hutan gak ada orang. Cuman suara-suara alam. Soalnya saya bosan mendengar yapingan. Oh itu mulai ada suara air-airnya tuh. Oh itu mulai ada air nih. Tuh mulai becek. Nggak tahu mana curugnya. Aduh kepleset. Seperti saya bilang, turun lebih sulit daripada naik karena licin. Gampang kepleset. Harus hati-hati banget nih. Salah-salah jatuh lagi. Apa ini curugnya? Anjay. Mana ya? Belum ada suara air. Lah tuh, orangnya di sana tuh ada orang. Lumayan jauh juga berarti. Becek guys. Banyak lumpur. Bete itu kalau yang sepatunya nyemplung ke lumpur. Wow, nanjak. Aku curiga ini tuh nanti dari curug bisa langsung ke bawah. Jadi kayak kita nggak perlu ngeliatin jalur pendakian yang tadi di sana. Kayaknya gitu deh. Soalnya kayak jaraknya jauh gitu loh. Cuman ya nggak tahu ya. Aku sih curiganya gitu. Kayak dari curug langsung nanti turun ke bawah. Belum ada tanda-tanda. Mana sih penasaran curug? Itu kah? Nah itu malah tukang-tukang tebang kayu. Tuh. Udah ada kehidupan. Udah keluar dari hutan ya kita. Ya tangga. Oh, itu ada yang tukang kerja tuh di sana. Tapi ini masih di atas loh. Di atas pos 2. Kayaknya setara sama Bukit Wanapa yang tadi buat camp deh.
harusnya ya. Itu ada yang lagi nebang tuh di sana, kelihatan tangannya. Kita lanjutkan perjalanan. Ulah sawah. Tuh. Itu kok kayak gebuknya kayak kenal ya? Apakah benar? Iya kan, kita kayaknya udah makin di bawah ini tuh. Wah emang ini sih beda jalur. Jadi kita nggak perlu balik lagi ke jalur pendakian. Kayak tinggal ngikutin aja ini jalur ke Curug. Kayak udah langsung turun deh. Langit mendung. Ini gubuk apa ini? Tapi kayak denger ada suara keramaian dari sana gitu loh. Apa ntar kita ke arah sana? Ada jalur nggak ini? Mengerikan juga. Oh ada. Jalur setapaknya masih sangat jelas. Aduh. Gini ya rasanya di gunung sendiri. Seru banget sumpah. Aku jadi suka solo hiking. Tadi orang di depanku mana ya, nggak kelihatan anjir. Turun lagi guys. Oh itu udah mulai ada denger suara curugnya. Oh iya makin kedengeran curugnya. Itu suara curug apa suara motor ya? Tapi nih ada ininya nih, ada petunjuknya. Nih. Curug. Salah jalur aja bahaya, apalagi salah orang, anjay. Sebenarnya jalan sendiri kayak gini, kalau ditanya gabut apa nggak gabut tau, seru malah. Tapi sambil melakukan kegiatan lain, kayak contohnya nih aku sambil iseng-iseng mencoba bikin vlog. Jadi kayak aduh, jalurnya licin. Jadi kayak bener-bener nggak cuman pelenger maksimal, diem aja. Ada yang kita lakuin. Kayak aku nih yaping sendiri ngevlog. Sebelumnya nggak pernah aku kayak gini. Tapi ini seru. Kayaknya ke depan itu, ke depan sana makin hutan deh. Nggak tahu nih, beneran harus balik apa bisa lanjut jalan turun dari curugnya. Kita saksikan. Bentar aku matiin dulu, soalnya turunan tuh licin lagi, bahaya. Oke guys, ada info tadi. Lihat tuh jalurnya tangga tinggi banget tadi. Ada info tadi kan papasan sama orang yang ketemu sebelumnya di bawah. Aku nanya dari curug harus balik lagi apa enggak, kata dia enggak. Tapi nggak tahu ya bener apa enggak. Jadi sih dia bilangnya dari curug bisa langsung ke bawah. Kalau itu bener berarti bener, nggak perlu ke jalur pendakian lagi. Ah ini kaki kena air, seger banget rasanya anjay. Jadi nggak sabar sampai curug mau ngerendam kaki. Udah kedenger sih suaranya, cuman nggak tahu dah masih jauh banget apa enggak. Tapi feelingku rame sih di curug. Soalnya tadi kalau ke curug itu bisa naik mobil langsung gitu, ada jalurnya. Beda sama jalur pendakian. Kayaknya curug tuh tempat wisata terpisah gitu loh. Kita lihat saja.
Lanjutlah. What's up guys? Kayaknya udah makin dekat sama Curug. Tuh udah ada petunjuk lagi depan Curug Mariuk. Tuh. Nih. Curug Mariuk 100 meter. Curug Mariuk. Berarti kita ke sana. Oke. Lanjut ya. Ntar langsung aja kita skip nyampe di curugnya. Let's go. Oke guys, ini udah sampai di Curug Mariuk. Tuh. Nah, ini kan ada gapuranya sama ada posnya. Jadi ternyata kalau ke Curug Mariuk itu tiketnya terpisah. Jadi tadi suruh bayar lagi nih. Bayar 20.000. Nih 20.000 buat ke Curug Mariuknya. Terus tadi kata bapaknya, aku nanya emang bisa sih langsung turun, gak harus ke atas lagi. Bagus lah kalau gitu. Nice. Jadi sekali jalan gitu loh, gak bolak-balik. Ya jadi kita ngetes ininya gagal loh. Oke lah. Ini ada warung-warung juga di sini. Belah. Di pop mie dulu guys. Ini pop mie 15.000. Nggak mahal sih, wajar lah kalau buat di tempat kayak gini. Ini guys curugnya. Sebenarnya yang rame di atas sana, cuman nggak tahu kayak rame banget, kayak males aja gitu. Jadi aku di bawah sini nih. Bagus juga curugnya di atas sebenarnya, kayak ada mata airnya juga. Banyak yang mandi di sana. Cuman rame banget tadi ngeliatnya. Jadi ya udahlah, ke bawah aja tuh. Kalau ntar jalurnya ke sana tuh. Jalurnya turun ke bawah. Baru sadar dari tadi ternyata sendalku jebol. Nih. Anjay. Untung udah mau sampai bawah nih sendal jebol. Tapi kalau masih di atas sendal jebol. Turunnya gila anjay. Oke guys, apa kan kita gagal mau ngitung waktu dari puncak ke base camp karena kita udah terlanjur ke Curug, dan ke Curug itu turunnya nggak bakal lewat jalur pendakian lagi, dia ada jalurnya sendiri. Jadi aku ada ide dari Curug ini mungkin kita ngitung waktu ke base camp dari Curug ke base camp. Nah ini
Berarti kita kira-kira bakal pakai mode yang berjalan kaki ya harusnya. Mana berjalan? Ini jalan kaki. Oke, kita tunggu ngelok. GPS-nya lah hilang lagi. Tadi udah ngelok. Baru mau bilang GPS-nya cepat. Nah udah. Oke, langsung dulu aja. Oke dah ya, langsung kita hitung waktu dari Curug Mariuk ke base camp. Gas. Ini dia guys, jalur dari Curug. Beda ya jalurnya sama jalur pendakian tadi. Kalau jalur pendakian tuh lebih kayak curam lah, ada tangga-tangganya. Tapi kalau yang dari Curug ini landai, kayak yaudah jalan setapak biasa aja tuh, kayak gitu tuh. Tapi kayaknya jauh. Kenapa? Soalnya aku dari tadi papasan sama orang, udah pada ngos-ngosan sama nanya. Mereka kan dari bawah, bapak ibu-ibu gitu nanya, ke Curugnya masih jauh ya dek, berapa menit lagi gitu, sambil kayak pada ngos-ngosan. Kayaknya emang jauh deh, cuman nggak tahu. Tapi itu tuh parkirannya kelihatan dari sini. Tuh yang tanah coklat itu parkirannya tuh, ada motor-motor. Ya mungkin jaraknya segitu. Lumayan lah. Ini udah jalan. Nah, ini fokus ya. Nggak bisa dapat fokus. Bentar. Udah jalan 11 menit. BTW enak ya pakai kayak gini. Karena tiap ada yang nanya kayak masih jauh nggak? Berapa lagi jaraknya? Kayak bisa langsung jawab tuh, lihat berapa menit sama jaraknya udah berapa. Kayak anjay, kita memberikan informasi yang sangat valid buat orang-orang, nggak cuman oh kira-kira segini, anjay. Makanya guys pakai smartwatch, anjay. Sepertinya nggak tahu sih, sebenarnya nggak nyampe dari tadi, masih deket, belum ada sekilo, masih 600 meteran dari Curug tadi. Kayak mulai nanjak nih tuh, jalurnya menanjak, cuman ini tanjakannya tuh landai, beda sama jalur pendakian tadi. Dia nanjak, curam, batu-batuan doang. Ya mungkin ini oke lah sama batu-batuan, cuman ini batu-batuannya tuh udah dibentuk kayak jalanan, udah diratain tuh, nggak kayak jalur pendakian tadi. Berarti sebenarnya bisa kita mendaki ke Gunung Kuta kalau nggak mau terlalu berat. Berarti lewat jalur Curug ini. Ntar dari Curug langsung lanjut ke pos 3 Kuta tadi di persimpangannya itu. Ternyata bisa kayak gitu ya, kalau mau nggak terlalu capek. Soalnya dia di jalur pendakian tuh yang dari gerbang ke pos 1 ke pos 2 itu bener-bener nanjuknya curam banget, bener-bener nguras energi. Walaupun jaraknya pendek ya, kayak dari gerbang ke pos 1 nggak ada 1 menit, 1 ke 2, pos 1 ke pos 2 kayak cuman 10 menitan. Tapi bener-bener nguras energi banget, gila sih. Tadi aku sampai habis nafas di sana. Oke lah, ntar lanjut kalau udah sampai bawah. Wow, ada kayu-kayu jadi nih, udah pada dibelahin. Oh mungkin tadi itu ya kita lihat ada orang nembang di atas. Ini kayu-kayu ini udah ditebangin, udah mau jadi nih, tinggal dibikin jadi papat nih. Di kirinya jurang, di tengahnya jalan, di kanannya hutan. Ngapa nggak ketemu orang lagi ya? Kan tadi ketemu orang. Sekarang kita udah jalan 20 menit. Ya harusnya dikit lagi sih, cuman entahlah.
Tuh enak kan jalurnya, landai, nanjak dikit. Oma, kita sekarang memasuki hutan bambu guys. Ngerinya. Udah jalan 1 kilo belum sampai. Ini masih di hutan bambu nih. Harus Wih, apa nih? Dia gerak-gerak sendiri, kencang banget. Ngerinya. Masih di hutan bambu, belum loh. Masih hutan bambu ternyata, aku kira udah enggak. Udah ada suara motor, kayak udah mau nyampe nih. Nah itu kan udah parkiran, udah sampai kita guys. Oke, di skip sampai ke nanti. Oma, tadi kan udah ketemu parkiran ya, parkiran motor, banyak orang, ada warung. Kukira tuh habis ngeliatin warung itu udah ketemu jalan gedenya, udah sampai bawah. Ternyata belum guys. Ini masih masa ke hutan lagi nih, aku jalan dari tadi. Udah setengah jam tuh. Ternyata masih jauh. Kukira udah deket tadi. Tapi tak apalah. Kita lagi liburan. Ini baru namanya liburan aja ya. Udahlah. Jalan terus aja. Ini hutan apa ini? Ini pohon apa? Aku nggak tahu sih. Pokoknya pohon gede aja. Sebenarnya mobil bisa sampai sini, sampai sana tadi tuh. Di sana dia ada parkiran mobilnya. Jadi kalau mau yang ke Curug, mungkin kalau bawa motor atau mobil bisa lebih cepat. Buat menghemat waktu. Wah. Wow. Ternyata nanti ke arah sana terus muter. Set. Tuh, jalurnya di sana tuh. Berarti masih lumayan jauh juga ini jaraknya. Udah 45 menit lah, 2 kilo lebih. Ini kayaknya bakal lebih lama daripada naik tadi sih. Tadi naik tuh cuma sejam, ya sejam 15 menit. Ini turun belum sampai, udah 45 menit. Kayaknya kalau mau turun cepat tapi terjal ya lewat jalur pendakian lagi. Kalau mau turun santai nggak begitu terjal tapi ya capek jauh, yaitu lewat jalur Curug. Banyak yang naik motor, soalnya ini orang-orang yang pada dari Curug. Emang kalau mau ke Curug bisa naik motor langsung. Oh itu gerbang itunya, gerbang tadi masuk ke Gunung Kuta. Berarti emang ini udah sampai ini. Oke,
kita sudah finish, dikit lagi. Oke, akhirnya kita sampai nih, dah di depan gerbang tadi yang masuk. Berarti kita tadi turun dapat 49 menit lah kita bulatkan. Kita stop dulu ya guys, karena tadi kita start juga dari sini. Workout paused. Kita akhiri. Workout completed. During this workout, distance 2.34 kilometers. Average speed 2.87 kilometers per hour. Workout duration 48 minutes and 53 seconds. Nah itu. Ya akhirnya sudah sampai. Tuh. Itu kalau mau mendaki ke Gunung Kuta, itu yang jalur ke Curug. Jadi emang di sebelahnya. Dan yang ke Curug emang bisa ini sih, bisa pakai kendaraan, bisa pakai mobil, bisa pakai motor. Ini menurutku gunungnya rekomen sih kalau mau solo hiking gitu. Atau kalian yang masih pemula. Karena nggak mungkin tersesat juga, karena jalurnya jelas, sama ada petunjuknya juga jelas. Jadi ya rekomen buat kalian yang mau mencoba mendaki gunung. Ya nggak terlalu tinggi, ntar ada motor. Mantap kok, rekomen. Ini perjalanan ke base campnya lagi sekitar 5 menitan lah dari gerbang itu tadi. Oke, kayaknya videonya sampai di sini dulu guys. See you on the next petualangan. Bye bye. Nah ini gerbang awal tadi kamu masuk. Tuh arah base campnya masih turun ke sana lagi tuh. Tadi kalau datang dari kota, dari arah sana, terus tinggal lurus aja ke sana, itu bakal sampai ke base camp pendakian Gunung Kuta. Nah ini nih base campnya. Ntar daftar simak di sana. Tadi sih aku parkir motor di sebelah sini, di belakang. Nah itu di situ. Ya seginilah kira-kira. See you.